Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Selamat datang di pertemuan mata kuliah evaluasi pembelajaran PPKN. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai validitas data politomi dan dikotomi. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dengan topik yang sangat penting dalam penilaian, yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah salah satu kriteria utama untuk menentukan kualitas suatu instrumen tes. Selain harus valid, sebuah instrumen juga harus reliable agar hasil penilaiannya konsisten. Mari kita mulai dengan memahami makna reliabilitas dan bagaimana cara mengujinya baik pada data politomi maupun dikotomi. Rekan-rekan mahasiswa, ada yang tahu makna reliabilitas? Saya yakin bukan hal yang asing bagi Anda. Reliabilitas adalah sejauh mana sebuah instrumen menghasilkan hasil yang konsisten dan stabil jika digunakan berulang kali dalam kondisi yang sama. Instrumen yang reliabel akan memberikan hasil yang sama atau mirip ketika digunakan dalam penilaian yang berbeda, dengan syarat tidak ada perubahan kondisi dari peserta tes. Menurut Anastasi, 1997, reliabilitas mengacu pada ketepatan, konsistensi, dan keterandalan hasil penilaian. Reliabilitas yang baik menunjukkan bahwa instrumen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti suasana hati peserta tes, waktu pengambilan tes, atau faktor lain yang tidak relevan dengan kemampuan yang sedang diukur. Rekan-rekan mahasiswa, sebelumnya Anda sudah tahu bahwa terdapat dua jenis data penilaian, yakni data politomi dan data dikotomi. Untuk data politomi, yang memiliki lebih dari dua kategori jawaban, sebagai contoh pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah atau sangat baik, baik, cukup, kurang, atau tidak baik. Maka kita bisa menggunakan rumus Alpach-Cronbach untuk menguji reliabilitas. Selanjutnya dari hasil perhitungan dengan rumus Alpach-Cronbach, kita dapat menginterpretasikan uji reliabilitas data politomi tersebut. Interpretasi dari koefisien reliabilitas menggunakan Alpach-Cronbach adalah sebagai berikut. R0, 70 maka instrumen dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Pukul 0,50 R0, 70 maka reliabilitas sedang, instrumen masih bisa digunakan dengan kategori sedang cukup baik. R pukul 0,50 maka reliabilitas rendah, instrumen perlu direvisi atau diperbaiki. Berdasarkan hasil uji reliabilitas, kita dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut. 1. Mempertahankan instrumen dengan reliabilitas baik. Jika reliabilitas berada di atas 0,70, instrumen dapat digunakan tanpa revisi karena menunjukkan konsistensi yang baik. 2. Merevisi instrumen dengan reliabilitas sedang. Jika reliabilitas berada di antara pukul 0,50 dan 0,70, instrumen perlu direvisi untuk meningkatkan konsistensinya. Revisi bisa dilakukan dengan memperbaiki butir soal yang memiliki varians terlalu rendah atau tinggi. 3. Mengganti atau merevisi instrumen dengan reliabilitas rendah. Jika reliabilitas di bawah pukul 0,50, instrumen harus direvisi secara menyeluruh atau bahkan diganti karena tidak cukup konsisten untuk digunakan dalam evaluasi. Rekan-rekan mahasiswa, lalu bagaimana dengan reliabilitas data dikotomi? Untuk data dikotomi, di mana hanya ada dua nilai atau dua pilihan jawaban, benar atau salah, kita biasanya menggunakan uji reliabilitas dari Kuder-Richardson Formula 20, KR20, untuk menguji reliabilitasnya. Rekan-rekan bisa belajar lebih lanjut bagaimana menggunakan rumus KR20. Setelah diperoleh hasil perhitungan KR20, maka selanjutnya kita perlu menginterpretasikan koefisien reliabilitas KR20 tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Jika nilai R lebih besar atau sama dengan dari 0,70 maka reliabilitas baik, instrumen konsisten dan dapat digunakan. Jika nilai R di antara nilai 0,50 sampai dengan nilai R sebesar 0,70 maka reliabilitas sedang, instrumen bisa digunakan dengan perbaikan kecil. Jika nilai R kurang dari atau sama dengan nilai R sebesar 0,50 maka reliabilitas rendah, instrumen perlu revisi. Sebagai contoh jika berdasarkan perhitungan diperoleh hasil KR20 sebesar 0,775, maka instrumen memiliki reliabilitas yang baik dan bisa digunakan tanpa revisi. Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas KR20, tindak lanjut yang bisa kita ambil adalah 1. Mempertahankan instrumen dengan reliabilitas baik. Jika nilai reliabilitas berada di atas 0,70, instrumen dapat dipertahankan dan digunakan dalam evaluasi. 2. Merevisi instrumen dengan reliabilitas sedang. Jika nilai reliabilitas di antara pukul 0,50 dan 0,70,
Revisi diperlukan untuk meningkatkan reliabilitas, misalnya dengan memperbaiki soal yang terlalu mudah atau terlalu sulit. 3. Mengganti atau merevisi instrumen dengan reliabilitas rendah. Jika reliabilitas berada di bawah pukul 0,50, instrumen perlu direvisi secara mendalam atau bahkan diganti karena hasil tes yang dihasilkan tidak konsisten. Rekan-rekan mahasiswa, demikian perkuliahan kita hari ini yang membahas tentang reliabilitas penilaian, baik untuk data dikotomi maupun data politomi. Kita telah memahami bahwa reliabilitas adalah aspek krusial dalam evaluasi, yang menentukan seberapa konsisten dan akurat sebuah instrumen penilaian dalam mengukur suatu konsep atau variabel. Untuk data dikotomi, kita menekankan pentingnya pemilihan metode seperti KR20 atau KR21 yang relevan dalam pengukuran benar salah atau ya tidak. Sementara untuk data politomi, kita telah mempelajari metode seperti Alpha-Cronbach, yang dapat menangkap kompleksitas data dengan lebih detail, seperti skala Likert atau skor penilaian kinerja. Dengan pemahaman ini, rekan-rekan dapat lebih kritis dalam menilai instrumen penilaian, baik dalam penelitian maupun dalam konteks praktik profesional sebagai seorang pendidik nantinya. Pastikan tidak hanya fokus pada validitas, tetapi juga memastikan konsistensi hasil pengukuran melalui pengujian reliabilitas. Jangan lupa untuk mereview kembali materi ini, kerjakan latihan yang diberikan, dan siapkan pertanyaan atau diskusi untuk pertemuan berikutnya. Semakin sering kita mempraktikkan teori ini, semakin mudah pula pemahamannya. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian hari ini, tetap semangat belajar, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Wassalamualaikum.